wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi terkait pengertian partai politik. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembubaran parpol. Nah, faktor-faktor pertama di sini yaitu faktor ideologi partai. Di sini partai politik tidak boleh menganut ajaran komunis, maksimis, dan leninisme yang terdapat pada pasal 40 ayat 5 nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Nah, adapun faktor kedua yaitu faktor asas partai. Di sini partai politik dilarang menggunakan asas yang bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1900 sebagaimana telah dipertegas dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor tujuan partai. Faktor ini partai politik dapat dibubarkan jika suatu partai politik memiliki tujuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1900 dan Pancasila. Adapun faktor keempat, faktor kegiatan partai politik apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, parpol dapat dibekukan sementara oleh Pengadilan Negeri apabila kegiatan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai legal standing dan pemohon. Legal standing atau yang biasa disebut sebagai kedudukan hukum adalah suatu hak untuk mengajukan sebuah gugatan dalam suatu perkara untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Adapun legal standing menurut Marwarar mengatakan bahwa legal standing adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena dampak yang cukup sehingga satu perselisihan dapat diajukan ke depan pengadilan. Standing atau yang biasa disebut sebagai personal standing jurisdiction adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Di depan pengadilan standing to say. Doktrin yang biasa dikenal di Amerika tentang standing to say ini diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. Adapun kedudukan hukum dari legal standing ini mencakup syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang dan syarat material yang merupakan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yaitu mengenai pemohon. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi. Dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu yang pertama perseorangan warga negara Indonesia, yang kedua yaitu kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu mengenai badan hukum publik dan atau private. Yang keempat yaitu lembaga negara.
Pengaturan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang sama dalam pasal 3 PMK Nomor 6 PMK 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Adapun pemohon menurut Jimli memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Dalam pembubaran partai politik ini pemohon adalah partai pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan materi saya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C ayat 1 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, berdasarkan pasal tersebut, maka kewenangan memutus pembubaran partai politik secara konstitusional diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, yang berarti menghapuskan kewenangan Mahkamah Agung dalam membubarkan partai politik. Merujuk kepada kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian atau penyelesaian masalah politik seperti pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memutus pembubaran partai politik. Hal inilah yang kemudian membedakan antara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Selanjutnya, mekanisme memutus pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk melindungi prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul yang secara tegas dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Perkembangan Masyarakat dan Perubahan Ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan adanya perubahan yang mendasar terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut tidak hanya ada pada tataran pengaturan kelembagaan negara, melainkan juga terhadap pengaturan partai politik yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Nah, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang dinilai sudah tidak memiliki kesesuaian dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terdapat beberapa ketentuan pengaturan baru yang sangat berbeda dengan pengaturan sebelumnya. Misalnya saja dalam hal pendirian dan pembentukan partai politik yang harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan serta perubahan persentase kepengurusan partai politik dengan komposisi kepengurusan paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten kota dan 25% dari jumlah kecamatan. Nah, kemudian ketentuan pembubaran partai politik yang terdapat di dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan undang-undang sebelumnya, yakni Mahkamah Konstitusi masih diberikan kewenangan dalam membubarkan partai politik. Hal ini termasuk dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berbunyi, partai politik bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau C dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik
Politik bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif serta penguatan lembaga dan peningkatan fungsi partai politik yang baik di Indonesia, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menetapkan kebijakan pengaturan baru mengenai ketentuan pengaturan partai politik yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Partai Politik, terdapat dua ketentuan pengaturan baru yang sangat menonjol dari pengaturan sebelumnya. Antara lain yang pertama itu dalam hal persentase persyaratan partai politik untuk dapat dijadikan badan hukum, dan kedua mengenai perubahan penentuan jumlah sumbangan yang dapat diperuntukkan pada partai politik. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK mengatur mekanisme pembubaran partai politik dalam bagian ke-10 dari pasal 68 sampai dengan pasal 73 ayat 2. Dalam rangkaian pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah, bukan pihak lain. Nah, misalnya partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain. Nah, jika hak semacam ini diberikan kepada suatu partai politik, berarti partai politik dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Nah, terkait dengan hal ini, pemerintah dalam urusan ini hanya bertindak sebagai penuntut dengan cara mengajukan permohonan pembubaran partai politik secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, dan apabila dalam persidangan dalil dan argumen tentang konstitusionalitas yang dipakai untuk pembubaran partai politik itu dinilai memang cukup beralasan, maka tentunya Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan bubar sebagaimana mestinya. Kemudian terkait dengan proses Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah pengajuan permohonan. Nah, pembubaran partai politik dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan sebagaimana dalam pasal 29 ayat 31 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya. Kemudian permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam rangkap 12, yaitu masing-masing 9 buah untuk Mahkamah Konstitusi, 1 buah untuk Sekretaris Jenderal, 1 buah untuk Mahkamah Agung, dan 1 buah untuk Presiden. Kemudian, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai jenis perkara yang sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan yang selanjutnya, sistematika permohonan pada prinsipnya harus memenuhi 3 hal pokok, yaitu identitas dan legal standing, yaitu nama dan alamat pemohon. Kemudian posita, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar dan alasan pemohon. Dan kemudian petitum atau tuntutan, yaitu hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Kemudian yang terakhir adalah permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan perkara. Nah, tahap pemeriksaan perkara ini terbagi atas 3 tahap. Tahap pertama adalah pemeriksaan administrasi. Nah, administrasi perkara diurus oleh dan dikelola oleh petugas tersendiri di bawah koordinasi panitera dan sekretaris jenderal. Sejak perkara tersebut diputus final dan diumumkan dalam berita negara, segala berkas perkara yang bersangkutan berada dalam lingkup tanggung jawab panitera atau panitera pengganti yang menangani administrasi perkara yang bersangkutan. Kemudian koordinasi mengenai hal ini berada dalam lingkup panitera sebagai pejabat administrasi perkara yang paling tinggi. Kemudian tahap yang kedua adalah pemeriksaan pendahuluan. Hal ini diatur dalam pasal 39 yang menyatakan bahwa yang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara, MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Nah, dalam pemeriksaan yang diatur dalam ayat 1 Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Kemudian tahap yang ketiga adalah pemeriksaan persidangan. Nah, pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi
diatur dalam pasal 40 dan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 23 tahun 2004. Nah, pemeriksaan persidangan ini dapat dilakukan melalui persidangan panel hakim yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang hakim konstitusi atau melalui sidang pleno yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah tahap ketiga adalah permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim atau RPH adalah rapat pleno hakim yang diselenggarakan secara tertutup untuk membahas putusan atas perkara yang telah diperiksa melalui persidangan yang bersifat terbuka untuk umum. Nah, dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Nah, hakim yang bersifat dapat RPH yang bersifat tertutup ini berarti semua informasi mengenai pembahasan perkara tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Nah, setiap hakim dan panitera telah disumpah untuk tidak boleh membocorkannya kepada orang lain. Nah, pelanggaran terhadap larangan pembocoran rahasia perkara ini merupakan pelanggaran terhadap kode etik Mahkamah Konstitusi dan mendapatkan sanksi yang berat. Nah, pun dalam pasal 45 ayat 7 jelaskan bahwa dalam rapat permusyawaratan hakim itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan keputusan dengan suara bulat. Nah, apabila dalam permusyawaratan hakim itu tidak mencapai mufakat bulat, maka putusannya diambil dengan suara terbanyak. Dan apabila dalam putusan dengan suara terbanyak juga tidak dapat dicapai, misalnya hakim yang hadir hanya 8 orang, maka suara terakhir dari ketua rapat permusyawaratan hakim yang menentukan. Hal ini dirumuskan dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tahap keempat adalah putusan dan pemecahan putusan. Nah, putusan hakim merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pihak-pihak yang berperkara. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Nah, untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang memutus perkara tersebut harus benar-benar mengetahui permasalahan yang sebenar-benarnya dan peraturan hukum yang ditetapkan. Kemudian, dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi, apabila pemeriksaan perkara yang bersangkutan nyatakan selesai, para hakim mengadakan sidang pleno permusyawaratan yang harus dihadiri sedikitnya 7 orang hakim untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan final. Kemudian dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan itu kepada para pihak-pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan ditetapkan. Akan tetapi dalam praktiknya, setelah dibacakan resmi dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan pleno dinyatakan ditutup, panitera langsung diperintah untuk menyerahkan salinan putusan itu di dalam ruang sidang yang bersangkutan. Kemudian pelaksanaan putusan. Nah, pada pelaksanaan putusan ini, suatu perkara yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian sebagaimana mestinya. Penyelesaian perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan jatuhkannya putusan saja belum selesai persoalan karena putusan tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, suatu putusan tidak mempunyai arti apabila tidak dilaksanakan karena berarti hak pihak permohonan belum dapat dipulihkan secara nyata sebagaimana yang diharapkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya itu mengenai kewenangan pembubaran partai politik MK dianggap tak berguna. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Kewenangan yang sesungguhnya krusial karena dapat menjadi kontrol dan pembatas terhadap partai politik agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang berpotensi menyebabkan gaduh dalam kehidupan bernegara. Sayangnya, kewenangan ini tak berjalan sebagaimana mestinya. Sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi, MK belum sekalipun kewenangan yang diberikan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini dijalankan. Bukan karena MK enggan untuk membubarkan partai politik, melainkan perkara pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pemohon dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Ketentuan pasal 68 ayat 1 tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di MK adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri atau Jaksa Agung. Pada tataran teknis, pasal 3 ayat 1 Peraturan MK nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik
Mempertegas hal itu bahwa pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan atau menteri yang ditugasi oleh Presiden. Ketentuan yang menempatkan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik ini menjadikan semacam tembok kokoh yang melindungi partai politik. Pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke MK akan sulit mengambil sikap karena selalu terjebak dalam situasi konflik of interest. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, berada pada posisi yang serba salah. Mengajukan permohonan pembubaran partai pendukung, maka akan dianggap pengkhianat, bahkan berpotensi menyebabkan terjadinya pemaksulan bila partai koalisi memiliki kursi mayoritas di parlemen. Sebaliknya, bila mengajukan permohonan pembubaran partai oposisi, Presiden akan dianggap melakukan pembungkaman dan anti kritik, sekalipun partai tersebut memang benar-benar telah melakukan kejahatan terhadap negara. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, mekanisme pembubaran partai justru lebih rumit. Sebelum pemohon pembubaran partai diajukan ke MK berdasarkan pasal 48 ayat 3, partai yang melanggar peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dikenai sanksi pembukuan sementara. Jika melanggar lagi dalam masa pembukuan, baru dibubarkan melalui putusan MK atas permohonan dari pemerintah. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, terdapat semacam penjatuhan sanksi secara berjenjang terhadap partai politik yang menyebabkan kemungkinan pembubaran oleh MK semakin sulit. Hingga kini, alih-alih membubarkan partai politik, meski terdapat sanksi selain pembubaran oleh MK, nyatanya partai politik tetap tidak tersentuh oleh hukum. Mungkin hanya itu yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walau mau komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.